Assalamualaikum nak. Kita lanjut materi gerak lurus. Kali ini kita bahas gerak lurus pada arah vertikal. Berarti kalau seandainya dalam kartesius itu pada sumbu Y. Ya nak ya. Oke. Nah, yang pertama itu ada yang namanya gerak vertikal atas. Berarti gerak vertikal arahnya ke atas ya nak ya. Contohnya kita melempar bola atau benda ke atas dengan kecepatan tertentu. Kemudian ada yang namanya gerak vertikal arah yang ke bawah. Nah, dan terakhir itu gerak jatuh bebas. Ya, bedanya apa? Vertikal baik ke atas maupun ke bawah ini biasanya memiliki kita melempar sesuatu arah atas atau ke bawah itu dengan kecepatan awal. Ya nak ya, ada kecepatan tertentu. Sementara namanya gerak jatuh bebas ya udah deh kayak pena nih misalnya terjatuh ya nak ya, beda dengan kita lempar pena itu ke bawah. Nah itu kan berarti ada kecepatan yang tertentu. Kalau jatuh bebas ya benda jatuh dari gedung misalnya, atau kelapa jatuh ke bawah. Nah gitu ya nak ya. Nah kemudian gerak jatuh bebas ini berarti V0-nya sama dengan 0. Kecepatan awalnya adalah 0. Nah, dia tidak memiliki kecepatan awal. Nah, yuk baik, karena dia ketiganya ini masuk ke dalam GLBB. Nah, baik GVA, GVB, dan GJB itu berarti memiliki 3 rumus ajaib ya. Dia masuk dalam GLBB. Apa aja nak? VT sama dengan V0 plus minus AT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS, S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Kalau sebelumnya plus itu percepatan nilainya plus ketika dia dipercepat, minus ketika diperlambat. Nah ini mungkin yang sedikit agak berbeda. Nah kalau seandainya pada gerak vertikal, percepatan itu percepatan yang berlaku di sini adalah percepatan gravitasi. Kenapa? Ketika kita melempar benda ke atas kemudian dia balik lagi ke bawah, ada gravitasi yang mempengaruhinya, sehingga ketika udah nyampe ke titik puncaknya benda akan turun kembali ya nak ya, ditarik kembali oleh gravitasi. Maka yang berlaku di sini adalah A nanti kita ganti dengan G, percepatan gravitasi. Berapa nilainya nak? 9,8 meter per sekon kuadrat. Atau kalau seandainya tidak diketahui di soal itu kita hafalkan aja biar gampang, bulatkan ke 10 ya nak ya, 10 meter per sekon kuadrat. Nah gravitasi ini bernilai positif dan negatif sama ya nak, percepatan itu ada positif dan negatif. Nah kapan dia positif? Ketika dia searah dengan gaya gravitasi. Nah kalau gaya gravitasi kemana nak arahnya? Selalu ke bawah ya nak ya. Berarti dia justru positif ketika arah gerak bendanya ke bawah atau searah gravitasi. Nah kapan dia negatif? Justru ketika bendanya ke atas. Hati-hati di sini ya nak ya, atau berlawanan dengan gravitasi. Nah, oke, yuk. Berarti ini ketiga rumus ini kita tinggal ubah aja. Nah, yang pertama VT tetap ya, dia ada kecepatan awal dan akhirnya. VT sama dengan V0, berarti plus minus A ganti dengan G, GT. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2G. Nah, S biasanya di sini pada horizontal. Kalau seandainya pada gerak vertikal berarti kita biasa menyebutnya dengan ketinggian ya nak ya. Jarak kalau seandainya ke samping, kalau ke atas itu kan kita biasa menyebutnya dengan ketinggian. Ketinggian simbolnya apa? H, height ya. Nah, berarti di sini juga tinggal S kita ganti dengan H, ketinggian. Nah, ganti ya nak ya, ubah. Oke. Berarti di sini jadinya H atau ketinggian sama dengan V0 kali T plus minus setengah GT kuadrat. Dah, ini aja yang perlu kalian pahami. Masih sama.
Nah, bedanya mungkin nanti tambahan ibu tidak menuliskan karena nanti kalau takutnya kalian ngerasa terlalu banyak rumusnya. Yang penting pahami ini aja nih ya. Nah, ketika gerak jatuh bebas berarti V0 sama dengan 0. Berarti nanti khusus untuk gerak jatuh bebas, oke lah, nggak apa-apa ibu. Kita tuliskan boleh juga. Tapi nanti kalau nggak mau dihafal juga nggak apa-apa. Hafal pahami yang 3 konsepnya aja dulu. Yuk. Yang pertama itu kalau seandainya khusus untuk jatuh bebas GJB nih ya di sini. Nah, kan dia tidak jelas ya, tidak memiliki kecepatan awal. V0 sama dengan 0. Berarti yang tertinggal apa? VT sama dengan ini kan udah pasti 0. Berarti plus minus G dikali T. Ya kan? Kemudian kalau ini VT kuadrat jadinya 2GH. Ya. Kemudian kalau H jadinya V0-nya kan enggak ada ini anak ya. H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, ini yang biasanya kalau ditanya dia kecepatan akhirnya, karena kecepatan awal jelas 0 ya nak ya. Nah, kecepatan akhirnya menjadi apa nak? V sama dengan akar 2GH. Kalau ini jadinya waktunya jadinya berapa nih? Kali silang. T sama dengan akar 2H per G. Nah, ini sih kalau gerak jatuh bebas yang paling sering ditanya itu kecepatan akhir dan waktunya. Ya, kalau bisa lahirnya dari mana? Dari sini juga. 3 rumus sajab ini. Ya, nak ya. Boleh kalian kalau mau seandainya di soal nanti yang keluar jatuh bebas, kalian hafal yang 2 ini aja juga nggak apa-apa. 3 nih ya. 3 ini juga nggak apa-apa. Yang penting konsepnya kalian paham. Ya, nak ya. Konsep dasarnya tetap 3 rumus sajab yang awal. Oke? Kita masuk ke contoh soal. Oke nak, kita masuk ke contoh soal pertama. Buku cetak halaman 172 nomor 22. Farhan menjatuhkan sebuah kelereng dari atas jembatan Ampera Palembang. Dia mendengar bunyi kelereng mengenai air setelah 4 sekon. Oke, pertama diketahui waktunya adalah 4 sekon. Abaikan waktu yang diperlukan bunyi untuk merambat ke telinga Farhan. Oke, karena kita belum masuk dalam gelombang bunyi ya nak ya. Yang ditanya adalah yang pertama, hitung kecepatan kelereng sesaat sebelum mengenai air. Oke, Farhan tadi menjatuhkan kelereng dari atas jembatan itu kan tanpa kecepatan awal atau kelajuan awal ya. Nah, berarti dia termasuk dalam gerak jatuh bebas. Nah, yang pertama ditanya adalah kecepatan kelereng yang tadi. Oke, untuk mencari kecepatan berarti kita bisa menggunakan rumus 1 atau 2. Karena tidak ada ketinggian yang kita belum diketahui, waktu yang diketahui, maka kita gunakan rumus 1. Ya nak ya. Gerak jatuh bebas V0-nya sama dengan 0, maka yang tersisa hanyalah VT plus minus GT. Nah, sekarang VT plus minus GT kita gunakan plus atau minus? Karena jatuhnya ke bawah, maka dia akan searah dengan gravitasi ya nak ya, kan jatuhnya ke bawah, searah gravitasi berarti plus. Nah, gravitasi kalau nggak percepatan gravitasi kalau nggak diketahui di soal, kita gunakan aja 10. Waktunya ada di soal 4, maka kecepatan sesaat sebelum mengenai air itu adalah 40 meter per sekon. Kemudian yang B, nah yang B itu ditanya tinggi jembatannya. Nah, berarti kita lihat rumus kita yang JB. Oke, bisa menggunakan nomor 2 atau nomor 3. Karena nomor 2 kita udah dapat tadi V-nya 40 meter per sekon kan. Oke, kita boleh dua-duanya kita coba. Yang pertama berarti VT sama dengan akar 2GH. Berarti ini jatuhnya VT kuadrat sama dengan 2GH ya awalnya. Oke, berarti 40 kuadrat sama dengan 2 dikali 10 dikali H. 1600 sama dengan 20H, maka H-nya sama dengan 1600 bagi 20. Dapat hasilnya 80 meter. Atau kalau kita gunakan rumus yang pertama nomor 3 juga bisa. H sama dengan apa tadi nak? Setengah GT kuadrat. Berarti setengah dikali 10 dikali 4 kuadrat. 4 kuadrat 16. 16 bagi 2 8 kali 10 80 meter. Jadi banyak jalan menuju Roma. Yang penting kalian paham konsepnya. Kalau seandainya jalannya benar, hasilnya akan sama.
Lanjut kita contoh soal yang kedua, masih halaman 172 nomor 23. Seorang anak melempar bola tenis vertikal ke bawah dari atap rumahnya dengan kecepatan 5 meter per sekon. Nah, berarti dia memiliki kecepatan awal ya nak ya. Gerak vertikal bawah. Ini yang membedakan dia dengan gerak jatuh bebas. Nah, memiliki kecepatan awal V0-nya 5 meter per sekon. Kemudian setelah 1,5 sekon waktu ya T 1,5 sekon, dia mendengar bunyi bola mengenai tanah. Tentukan kecepatan bola menumbuk tanah B tinggi atap rumah. Pertanyaannya samalah dengan yang nomor 22 tadi ya nak. Oke. Yang A, kecepatan. Nah, balik aja lagi kita ke 3 rumus ajaib. Yuk. Bedanya apa? Percepatan kita di sini kita gunakan percepatan gravitasi, berarti kita gunakan dengan G. Ketinggian itu berarti jadinya H, S berubah jadi H. Oke, karena di sini ada V0, nah berarti beda, ini aja bedanya nak. Gerak jatuh bebas ini tadi kan sebenarnya ada V0 ya nak, karena rumusnya sama, tapi karena gerak jatuh bebas tidak memiliki kecepatan awal, tidak punya V0, makanya V0 kita hilangkan semua, berubah dia jadi rumusnya. Nah sekarang karena dia memiliki kecepatan awal, balik lagi dia ke rumus utama kita, ya. Oke, berarti di sini ada waktu, kita bisa gunakan rumus nomor 1, ya. Tadi kita gunakan rumus nomor 1, VT sama dengan V0 tambah GT. Kenapa tambah? Plus karena dia searah dengan gravitasi, jatuh ke bawah, ya. Oke, berarti V0-nya 5 tambah percepatan gravitasi 10 kalau nggak ada di soal. Kemudian waktunya dia 1,5. Berarti 5 tambah 15 dapat 20 meter per sekon. Ini kecepatan dia sebelum saat menumbuk tanah. Kemudian yang kedua yang ditanya ketinggian tadi, hanya H berarti V0 dikali T plus setengah GT kuadrat. Berarti V0-nya 5, waktunya tadi 1,5 tambah setengah kali 10 dikali 1,5 kuadrat. Oke, coret-coret 5. Oke, berarti 7,5 tambah 11,25 ya nak ya. Jadinya dapat hasilnya 18,75 meter. Tuh, bisa membedakan antara gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal ke bawah. Ya nak ya, mirip. Mirip tapi beda. Lanjut contoh soal ketiga, nomor 25. Dari puncak sebuah menara setinggi 70 meter dilemparkan sebuah batu vertikal ke atas dengan kecepatan 14 meter per sekon. Berapa kecepatan batu itu sesaat sebelum mengenai tanah jika gravitasinya udah ditentukan di soal ya nak, 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, analisis soalnya nak. Ini ada gedung. Gedung ini setinggi 70 meter dari tanah. Nah, ibu buatlah ini misalnya ketinggian awal gedungnya 70 meter. Kemudian bola ini dilempar ke atas nak, vertikal ke atas. Berarti ini merupakan apa nak? Gerak vertikal atas, GVA. Dengan kecepatan awalnya, nah kecepatan awalnya ibu buat V01 lah ya, 14 meter per sekon. Sampai nanti dia di titik tertingginya, titik puncaknya, berarti kan kalau ketika di titik puncak kecepatan akhir VT sama dengan 0, ya kan? Nah, VT1 sama dengan 0. Nah, ini kan bola akan turun. Berhenti sejenak di atas, ditarik lagi oleh gravitasi ke bawah. Turun, sehingga di sini gerak apa jadinya? Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas, V0-nya sama dengan 0. Sampai di titik puncak tadi kan 0, berarti ketinggiannya karena kecepatannya kan 0, baru dia turun ke bawah. Yang ditanya berapa kecepatan akhir pada gerak jatuh bebas, VT-nya berapa. Nah, di sini tidak ada waktu. Yuk, berarti kita butuh yang namanya ketinggian, ya. Otomatis untuk mencari ketinggian keseluruhannya, tentu kita cari dulu ketinggian pada gerak vertikal.
H1-nya. Nah, anggaplah di sini ini tadi 70 meter adalah HA. Jadi di sini Ibu buatlah dia adalah HB, ketinggian B. Nah, pada gerak jatuh bebas berarti totalnya. Nih, H totalnya. H totalnya berarti HA ditambah HB. Yuk kita cari dulu HB-nya berapa. Oke. VT kuadrat sama dengan karena nggak ada waktu kita pakai rumus yang kedua berarti anak ya. V0 kuadrat, yuk karena dia ke atas, gerak vertikal ke atas melawan gravitasi berarti negatif ya nak ya, nilai percepatan yang negatif dikurang 2GH, hanya HB deh Ibu buat. Berarti VT kuadratnya 14 kuadrat sama dengan, oh maaf, kecepatan akhirnya tadi 0, kecepatan awalnya yang 14 kuadrat dikurang 2 kali G nya udah ketetapan di soal, nilai G tetapan di soal 9,8. Oke, dikali HB. Udah, 2 kali 9,8, 19,6. Negatif pindah ruas jadinya positif. Maka 19,6H sama dengan 14 kuadrat 196. Maka H sama dengan 196 dibagi 19,6. Dapat hasilnya 10 meter. Nah, ini langkah kita yang pertama. Nah, kalau seandainya HB-nya 10 HB ya nak di sini. Nah, berarti totalnya berapa? Maka H total sama dengan tadi HA tambah HB, 70 ditambah 10 dapat 80 meter. Ya kan? Maka kita dapat VT-nya nih sekarang. Nah, pada gerak jatuh bebas, ini tadi pada gerak vertikal ya nak ya. Nah, pada gerak jatuh bebas, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Hati-hati, jatuh ketika dia jatuh berarti dia udah ke bawah ya nak ya. Nah, percepatannya jadinya positif. Ini ketika naik ke atas tadi berlawanan negatif, sekarang dia positif ketika turun. Tambah 2GH. VT kuadrat yang ditanyakan, V0 kuadrat ingat tadi, V0 kuadrat itu kan nilainya 0. Gerak jatuh bebas. Tambah 2 kali 9,8 dikali H totalnya tadi 80. Oke, maka 2 kali 9,8 kali 80 1568. Maka VT sama dengan akar 1568, jadinya 39,6 meter per sekon. Oke. Atau kalau tadi kita langsung pakai rumus gerak jatuh bebas, V sama dengan akar 2GH, ya sama aja ya nak ya. Oke, bisa dipahami ya nak ya, gerak vertikal atas, vertikal bawah, dan jatuh bebas. Oke, kita masuk contoh soal yang terakhir, halaman 168, soal objektif nomor 13. Dua bola dilempar vertikal ke atas pada saat bersamaan. Nah, berarti waktu 1 sama dengan waktu yang diperlukan benda 2. Jika bola memiliki kecepatan awal masing-masing V1 20 meter per sekon dan V2 24 meter per sekon. Langsung gambarkan nak. Ini benda 1, ini benda 2. Dilempar dia ke atas. V0 yang pertamanya 20 meter per sekon. V0 yang kedua berapa tadi? 24 meter per sekon. Yang ditanya jarak antara kedua bola ketika bola pertama udah mencapai ketinggian maksimum. Karena kecepatannya berbeda, tentu ketika bola pertama itu mencapai titik maksimum, V2 itu belum tentu ya nak ya, belum mencapai. Nah, gimana dan dia, yuk kita bahas. Oke. Nah, di sini berarti anggaplah titik maksimumnya si benda 1 di sini, mungkin benda 2 udah di sini ya nak ya. Nah, berarti di sini dia ada H1 ketinggian 1, di sini dia ada H2 ketinggian benda 2. Ya. Nah, yang ditanya itu ini. Nah, berapa perbedaan ketinggiannya, delta H-nya berapa? Oke,
Jelas? Yang jelas itu di sini berarti karena dia sudah maksimum berarti VT-nya sama dengan 0. VT untuk benda yang pertama. Bisa kita cari berarti ketinggiannya dengan rumus kedua, ya nak ya. Karena waktunya bersamaan tapi kita kan nggak tahu berapa waktunya. Berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Nah, kurang ya nak ya, karena dia ke atas, kurang 2GH H1. VT1 V0 1. VT1 nya 0 karena dia maksimum tadi. V0 yang pertama 20 kuadrat dikurang 2 dikali, oke di soal tidak ada ketentuan berarti kita pakai 10 aja biar gampang, kali 10 H1. 20 H1 ini negatif pindah ruas jadinya positif, berarti 20 H1 sama dengan 20 kuadrat 400, maka H1 sama dengan 400 per 20 dapat 20 meter. Ini langkah yang pertama, berarti tinggi H1 20 meter. Lanjut, untuk mencari H yang kedua. Nah, untuk mencari H yang kedua kita butuh, yuk mana rumus kita tadi? Nih, untuk mencari H kita butuh kalau kita gunakan rumus 2, kita butuh kecepatan akhir, sementara kita belum tahu kan kecepatan akhirnya berapa. Nah, kenapa? Kalau benda satu kita tahu, dia udah sampai ke titik maksimum, berarti kecepatan akhirnya 0. Kalau benda 2 kan dia belum mencapai titik maksimum, jadi kita nggak tahu kecepatan akhirnya berapa. Nah, maka kita gunakan rumus yang ketiga. Nah, untuk rumus yang ketiga ini kita butuh yang namanya waktu. Nah, itulah tadi kata kunci di soal. Kata kunci di soal T1 sama dengan T2. Otomatis kita bisa mencari waktunya melalui benda 1. Kan tadi dibilang waktunya bersamaan. Maka langkah yang kedua kita cari waktunya. VT sama dengan V0 minus GT. Ya, karena di atas tadi. VT-nya tadi 0, V0-nya itu 20 dikurang 10T. Pindah ruas, berarti 10T sama dengan 20, maka T sama dengan 20 bagi 10, 2 sekon. Nah, dari sini baru kita dapat ketinggian benda B atau benda yang kedua. H2 sama dengan V0 dikali T kurang setengah GT kuadrat. Ya, berarti V0-nya tadi 24 di soal, waktunya 2 dikurang setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Nih, coret habis 24 kali 2, 48 kurang 10 kali 2, 20. Dapat hasilnya 28 meter. Oke, yang ditanya itu adalah perbedaan. Maka delta H sama dengan H2 kurang H1. H2 tadi 28, H1-nya 48, maaf. 20, maka 48 kurang 2, oh maaf, H2-nya 28 ya nak ya. Oke, 28 dikurang 20 hasilnya 8 meter. Berarti delta H-nya adalah 8 meter. Kita cek 8 meter, jawabannya E. Ya. Ini dia jalannya tadi. Bisa dipahami ya nak?